Halo guys, buat lo semua nih yang punya budget 6 jutaan buat ngebeli sebuah smartphone, gue punya 3 rekomendasi smartphone yang range harganya 6 jutaan nih brother. Yang pertama ada Vivo V29, kemudian ada Samsung Galaxy A54 5G, dan juga ada Oppo Reno 10 5G guys. Tapi biar lebih afdol nih, kita akan head to head dulu. Mulai dari kamera brother, kemudian layar, desain, dan juga performanya. Kira-kira mana nih yang lebih baik? Nggak usah lama-lama, langsung kalian simak video full head to headnya brother. Baiklah Brody, tes pertama yang bakal kita lakukan adalah untuk menguji kameranya guys. Kenapa? Karena dari ketiga smartphone ini punya QSP yang sama, yaitu di bagian kameranya. Nah untuk spesifikasi di atas kertas nih ya, Oppo Reno 10 5G ini emang punya resolusi yang lebih tinggi guys. Dibandingkan sama Vivo V29 dan juga Samsung Galaxy A54. Yang mana Oppo Reno 10 5G ini punya 64 megapiksel main kamera ya. Sedangkan Vivo V29 dan juga Samsung Galaxy A54 ini sama-sama pakai resolusi 50 megapiksel guys. Cuma kan ya, memang resolusi yang tinggi tuh nggak berarti hasilnya tuh akan lebih bagus bro. Soalnya pas gue coba bandingin nih hasil foto siangnya aja guys, Vivo V29 dan Samsung Galaxy A54 nih punya detail yang sama-sama oke loh guys. Nggak ada blur ya, walaupun kita zoom sedekat mungkin nih. Sedangkan si Oppo Reno 10 ini kelihatan sedikit ngeblur nggak sih bro? Dan kalau dilihat warnanya nih ya, Vivo V29 ini terlihat lebih natural guys. Menyesuaikan warna aslinya gitu bro. Nah mungkin karena sensornya ini menggunakan ISOCELL GN5 kali ya. Terus sensornya ini juga bekerja di semua kondisi cahaya guys. Untuk foto di kondisi yang dominan warm dan minim cahaya gini, Vivo V29 itu lebih terlihat bisa mengimbangi warna aslinya gitu bro. Dan terlihat juga terang nih. Sedangkan si Samsung Galaxy A54 ini malah kelihatan oversaturation bro. Terus kalau untuk Oppo Reno 10 ini udah benar-benar kesulitan deh di kondisi cahaya yang kayak gini bro. Selain itu guys, ada satu hal lagi nih yang membedakan Vivo V29 dengan dua kompetitornya, yaitu fitur Aura Light Portrait-nya guys. Yang sekarang ini udah mendapatkan banyak peningkatan banget, yaitu lebih cerah ya, lebih besar, dan punya fitur baru yang namanya itu Smart Lighting Control. Dimana guys, sekarang tuh lo bisa ngatur secara manual ataupun secara otomatis untuk menyesuaikan dengan kondisi cahayanya. Nah sekarang gue coba ya tes foto di kondisi yang cukup gelap nih guys dengan Aura Light Portrait-nya. Yang mana gue bakal bandingin juga nih dengan LED flash biasa di Reno 10 dan juga Galaxy A54. Hasilnya jelas banget terlihat ya guys. Kecerahannya tuh lebih rata si Vivo V29 nih dibandingkan kedua handphone yang lainnya. Terus warnanya nih ya juga bisa disesuaikan guys. Jadi bisa menghasilkan warna yang warm ataupun yang cool kayak gini nih. Sedangkan kalau si Galaxy A54 dan juga Reno 10 ini lebih kelihatan warnanya tuh nge-spot ke satu titik gitu loh guys. Dan bikin di mana titik tersebut tuh malah kelihatan overexposure sih menurut gua. Dan beberapa sisinya tuh memang agak terlihat gelap ya guys. Nah untuk foto malamnya nih ya, di kondisi cahaya yang bervariasi, Vivo V29 juga masih bisa terlihat lebih baik nih guys, nggak ada lawan. Warna dan exposure yang dihasilin juga lebih baik nih. Detailnya juga bagus ya, tanpa ada noise yang berlebihan gitu bro. Sedangkan si Samsung Galaxy A54 ini malah terlihat agak bluish nggak sih untuk warnanya nih. Secara terang sih memang udah cukup ya, tapi secara detail ini sedikit blur bro. Terus ada hal lain nih yang membedakan ketiga smartphone ini guys, yang mana di Vivo V29 dan Galaxy A54 itu sudah support yang namanya OIS ataupun Optical Image Stabilization. Sedangkan nih si Oppo Reno 10 itu belum ada OIS-nya bro. Padahal seperti yang kita tahu ya, kalau teknologi ini sangat amat banget membantu nih buat kita waktu ngambil foto pas lagi ngezoom objek yang jauh bro, ataupun saat pengambilan video nih. Tapi guys, untuk pengambilan foto zoomnya, ini Oppo Reno 10 lebih detail ya memang ketimbang dua smartphone lainnya. Padahal nih, dia sendiri tuh nggak punya OIS loh. Gue kurang tahu kenapa ya, tapi memang kenyataannya begitu guys pada saat kita coba. Cuman kalau misalkan kita tes untuk hasil videonya, ini sudah jelas banget. Oppo Reno 10 terlihat lebih shaky. Sedangkan kalau buat warna, ini Vivo V29 terlihat lebih warm ya. Sedangkan si Samsung nih masih tetap terlihat bluish. Tapi guys, buat detail dan juga HDR-nya, Vivo tuh masih bisa lebih baik guys ketimbang dua smartphone yang lainnya. Ini lu lihat deh, waktu objek ngelihat ke arah kamera aja, ini Vivo V29 tuh masih bisa menangkap gambar secara cepat dan juga detail loh, tanpa ngerubah background belakangnya guys. Sama seperti Galaxy A54 nih yang juga mampu melakukan hal tersebut bro. Baiklah, sekarang kita berpindah ke bagian kamera depan ya guys. Yang mana untuk Vivo V29 ini punya resolusi tinggi di kelas harga 6 jutaan ya guys. Dengan 50 megapiksel EF Group Photo. Sedangkan untuk Galaxy A54 dan juga Oppo Reno 10 ini sama-sama pakai 32 megapiksel fixed focus. Oke, gue coba tes tanpa menggunakan filter apapun ya di ketiga handphone ini guys. Dan hasilnya nih Vivo V29 terlihat cukup bagus ya dengan warna kulit gua tuh dan environment sekitar terlihat paling natural gitu. Ya walaupun di Samsung sebenarnya juga masih bagus-bagus aja guys. Cuman entah kenapa nih ya, dia tuh selalu sedikit bluish gitu loh bro hasil fotonya.
Terus kalau buat Oppo nih, warnanya juga cukup baik sebenarnya dan terlihat mendekati warna aslinya, bro. Tapi menurut gua nih ya, si Oppo tuh masih terlihat terlalu kontras sih. Sedangkan buat detailnya nih ya, Vivo dan Samsung tuh bisa mendapatkan detail yang sama-sama baik. Kemudian untuk Oppo memang detailnya nih agak kurang, sorry banget nih. Karena masih terlihat agak sedikit ngeblur gitu, bro. Kemudian di kondisi malam sekalipun nih, terlihat memang Vivo V29 lebih baik ya dalam hal warna dan juga detailnya. Sedangkan buat Samsung malah terlihat oversaturate nih menurut gua. Dan untuk Oppo-nya memang terlihat kurang detail ya dan terkesan gelap gitu guys. Lanjut Brody, ada satu hal lagi nih yang bikin Vivo V29 ini beda sama dua smartphone yang lainnya guys. Yaitu kamera depan dari Vivo V29 ini seakan-akan tuh punya lensa wide gitu di kameranya. Bahkan nih Doski bisa mencakup 4-6 orang loh guys dalam satu frame sekaligus nih. Sedangkan kalau di dua smartphone lainnya tuh pasti akan kepotong gitu nggak sih guys kayak gini. Kalau kita ngomongin kualitas sih memang jelas ya, detailnya tuh masih terlihat bagus guys. Warna yang dihasilin juga masih sama dengan warna aslinya. Nah, kalau untuk Galaxy A54 ini juga masih bisa dapetin detail yang baik sih menurut gua. Tapi untuk warnanya tuh masih tidak bisa menyamai warna aslinya bro. Pasti akan selalu dibuat-buat gitu kayaknya. Nah, fitur wide angle di kamera depan Vivo ini juga dapat dilakukan di mode video ya guys. Dan juga sudah cukup stabil nih berkat teknologi ACE yang ada di Vivo V29 nih. Lanjut, masih pengujian kamera guys, yaitu gue bakal coba fitur-fitur yang diberikan sama masing-masing smartphone ini. Kebanyakan sih ya, mereka tuh punya fitur yang sama satu sama lain. Tapi guys, untuk Oppo Reno 10 itu sangat amat kurang sih buat fiturnya menurut gue. Misalkan nih, untuk Vivo V29 dan juga Galaxy A54, dia tuh sama-sama punya fitur yang namanya Food Mode. Ini cocok banget sih buat kalian yang emang suka foto-foto makanan gitu ya, abis itu lu posting deh tuh di sosmed. Karena menurut gue nih pas banget, hasilnya tuh bener-bener kelihatan banget peningkatannya guys. Kalau kita lihat dari hasil fotonya nih ya, Vivo V29 ini akan ngasih kesan lebih ngezoom gitu ya, dengan fokus di satu spot. Sisanya akan ngeblur guys. Ini akan ngebuat kesan lebih fokus ke makanannya. Sedangkan buat Samsung Galaxy A54, ini hasilnya tuh ditingkatkan lagi ya guys warnanya, tapi enggak terhadap fokus dan detailnya nih. Itu dia tadi guys perbandingan dari segi kamera untuk ketiga smartphone ini. Sekarang kita bakal lanjut nih untuk ngelihat perbandingan dari segi desain dan juga layarnya brother. Sebenarnya kalau kita lihat back covernya ya, ini looks-nya memang terlihat lebih premium si Vivo dan juga Oppo guys menurut gua. Kalau si Samsung sih kelihatan terlalu simple. Malah kehilangan kesan mewahnya nih. Coba kalau dipegang ya, secara feels emang enakan si Vivo V29 sih guys. Mungkin karena materialnya ini dari kaca yang glossy ya, serta udah ada ultra curved 3D slim design-nya. Tapi nih guys, gue kurang suka karena meninggalkan bekas sidik jari nih. Nah hal ini sama juga ya sama si Samsung Galaxy A54 yang ninggalin bekas sidik jari di bagian back covernya juga nih. Jadi terkesan kotor gitu bro. Makanya gue saranin nih kalau misalkan lo harus banget pakai casing deh untuk si Vivo V29 dan juga Samsung Galaxy A54. Tapi gue punya fakta menarik nih guys, ternyata si Vivo V29 ini jadi smartphone paling tipis loh di kelasnya. Tapi kalau secara bobot nih ya, si Oppo Reno 10 memang lebih ringan ataupun paling ringan dibandingkan dua kompetitor di video ini guys. Tapi cuma beda 1 gram aja sih sama Vivo V29. Jadi nggak ada artinya lah ya, cuma beda segram gitu bro. Dan ada fitur menarik juga nih guys dari desain Vivo V29 ini, yaitu color changing fluorite AG glass-nya, khusus untuk varian warna yang velvet red. Nah ini dia nih yang gak dipunya sama si Reno 10 dan juga Galaxy A54. Lanjut, kita bakal bahas layarnya nih guys, yang mana di layar Vivo V29 ini punya layar paling luas ketimbang sama dua smartphone lainnya. Dengan luas layar 6,78 inci guys. Sedangkan buat refresh rate-nya, ketiga smartphone ini sama ya guys. Terus untuk panelnya nih ya, Samsung terlihat sudah pakai panel Super AMOLED nih dengan resolusi Full HD+. Sedangkan buat Vivo dan juga Oppo ini masih menggunakan panel AMOLED ya guys. Tapi resolusinya Vivo tuh lebih besar ya, yaitu 1.5K. Resolusinya tuh 1260 x 2800 pixel. Selain itu nih ya, instant touch sampling rate-nya dari si Vivo V29 ini di angka 1000 Hz loh guys. Sedangkan dua smartphone lain itu maksimal di angka 240 Hz aja. Nah hal ini nih yang berpengaruh saat experience gue tuh main game. Pasti Vivo tuh akan lebih halus dan juga lebih baik ya guys secara di atas kertasnya nih. Vivo sendiri memang mengklaim ya bahwa ini layar yang terbaik gitu ya yang pernah digunain di sejarah V-seriesnya si Vivo. Kemudian ada satu nih kelebihan dari layar Vivo V29 guys, yaitu punya SGS Eye Protection. Yang mana dapat mengurangi cahaya biru tentunya ya yang berbahaya yang berasal dari layar smartphone nih. Dengan adanya sertifikasi ini guys, menurut gue tuh akan lebih aman dan juga nyaman lah ketika kita pakai smartphone ini dalam waktu yang lama gitu bro. Cuman ya, walaupun aman buat mata kita, tapi nih layarnya tuh nggak aman kalau misalkan jatuh ataupun nggak aman kalau kegores guys. Karena Vivo V29 itu nggak punya protection Corning Gorilla Glass guys, seperti Samsung Galaxy A54 atau Asahi Glass AGC punyanya si Oppo Reno 10.
Karena si Vivo V29 ini cuma menggunakan shot sensation sebagai protectionnya bro. Sebenarnya nih ya, dari gue pribadi memang nggak terlalu mempermasalahkan masalah protection layarnya gitu brother. Karena menurut gue, ketiga smartphone ini punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing gitu bro. Jadi mau pakai Corning Gorilla Glass atau enggak, jadi buat gue tuh it doesn't matter. Karena di luaran sana juga banyak banget dijual kayak misalkan tempered glass ataupun hydrogel gitu brother. Lagi juga untuk pembelian si Vivo V29, lu juga udah langsung dapat hydrogel gitu brother. Begitupun sama pembelian si Oppo Reno 10 ini. Jadi menurut gue sih aman-aman aja gitu guys. Lanjut, sekarang kita bakal bahas masalah performanya. Apakah ketiganya ini bisa memberikan performa terbaik atau enggak nih bro? Kita mulai dari chipsetnya dulu nih guys. Yang mana Vivo V29 ini udah pakai Snapdragon 778G. Untuk Oppo Reno 10 ini pakai Dimensity 7050 dan Samsung Galaxy A54 ini pakai Exynos 1380. Sebenarnya nih ya, di atas kertas Exynos 1380 tuh punya experience yang lebih baik guys dari kedua smartphone ini. Mulai dari fabrikasinya yang lebih kecil dan juga menggunakan teknologi multi-threading. Tapi entah kenapa nih ya, saat kita tes Antutu benchmark, justru malah Vivo V29 ini lebih unggul ketimbang dua smartphone kompetitor lainnya nih guys. Dengan angka 600 ribuan skornya. Menurut pandangan gue nih ya, mungkin aja terjadi karena secara overall, ini Snapdragon 778G lebih optimal ya guys di semua sisi. Pertama nih, yaitu kameranya. Doi itu punya image signal processing ataupun ISP yang lebih baik dari kedua chip lainnya guys. Fungsinya sih yang pasti buat menghasilkan foto dan juga video di kualitas terbaik ya. Terus Snapdragon 778G juga lebih baik nih guys dalam hal keamanannya. Jadi lo semua tuh nggak perlu khawatir sama malware yang akan masuk guys, dan malah ngerusak kinerja dari smartphone lo. Kedua, dari segi RAM dan juga memori, ini Vivo V29 juga lebih unggul ya dari kedua smartphone lain. Yang mana Vivo V29 ini punya dua pilihan RAM, yaitu 8/256GB dan juga 12/512GB. Serta masih bisa lo extend guys sampai 8GB lagi. Terus kalau buat Oppo Reno 10 nih hanya punya satu varian aja ya guys, yaitu 8/256GB dan juga masih bisa di-extend sampai 8GB lagi. Sedangkan untuk Samsung Galaxy A54 ini punya dua pilihan varian memori ya, yaitu 8/128GB dan 8/256GB yang masih bisa di-extend juga nih sampai 8GB. Jadi jelas ya guys, untuk pilihan memori, Vivo V29 ini lebih unggul dari kedua pesaing yang lainnya guys. Karena dia ini punya dua varian. Karena dengan memori 8/256GB-nya aja, lo tuh bisa ngebuka sampai 27 aplikasi secara bersamaan loh. Nah, kalau yang 12/512GB-nya, lu malah bisa ngebuka sampai 36 aplikasi guys secara bersamaan. Lanjut, gue juga ngetes nih performa dari ketiga smartphone ini guys dengan mainin Genshin Impact selama 1 jam. Yang mana settingan grafisnya ini sama-sama gue set di highest 60 fps dan gue mainin di ruangan ber-AC. Nah, untuk hasilnya nih ya guys, Vivo V29 ini bisa main dengan stabil di kisaran 40-an fps saat mode war. Bahkan tembus nih di angka 50 fps pada saat gue muterin map kayak gini nih. Dan untungnya ya, minim banget terjadi lag ataupun shuttering saat nge-war. Jadi masih aman dan nyaman banget. Sedangkan buat Oppo Reno 10, Doi ini bisa stabil juga di kisaran 40-an fps. Tapi guys, Doi ini nggak bisa naik lagi loh, dan mentok di situ aja. Mau dalam mode war ataupun mode farming. Sedangkan si Samsung Galaxy A54 ini stabil di kisaran 40-an fps. Dan cuman banyak banget shuttering nih pas gue main. Jadi agak ganggu sih menurut gua. Terus pas selesai nih ya, suhu dari smartphone ini tuh sama-sama meningkat dari suhu awalnya. Yang mana Vivo V29 ini meningkat 9%, Oppo Reno 10 meningkat 12%, dan Samsung Galaxy A54 ini meningkat 11%. Kemudian pengurangan baterainya nih selama 1 jam gua main, untuk Vivo V29 berkurang 19%, Oppo Reno 10 berkurang 21%, dan Samsung Galaxy A54 ini hanya berkurang 18% aja. Kesimpulannya guys, ketiga smartphone ini tuh punya kekurangan dan kelebihan di pengujian game kali ini menurut gua. Untuk Vivo V29, kenapa lebih rendah suhunya? Mungkin karena penggunaan Ultra Large Vapor Chamber Bionic Cooling Systemnya nih. Yang mana cooling systemnya kali ini guys mendapatkan peningkatan 20% lebih besar ketimbang di seri Vivo V27 sebelumnya. Makanya nih guys, Vivo V29 tuh lebih adem ya ketimbang kedua smartphone lain. Nah untuk Samsung Galaxy A54 kenapa lebih irit ya? Mungkin fabrikasinya ini memang lebih kecil dan berpengaruh banget nih dalam hal efisiensi daya baterainya. Cuma sayangnya guys, performanya tuh masih kurang baik ya saat kita uji untuk game yang ekstrim kayak gini nih. Oke lanjut brother, sekarang kita bakal masuk ke pengujian terakhir nih, yaitu masalah pengisian baterainya. Memang ya dari segi baterai, ini Vivo V29 paling kecil guys jika dibandingkan sama dua smartphone lainnya.
Yang mana Vivo V29 ini cuma punya kapasitas baterai di angka 4600 mAh. Sedangkan Oppo Reno 10 dan juga Samsung Galaxy S54 sama-sama punya baterai 5000 mAh. Cuman nih ya, Vivo V29 ini lebih unggul untuk pengisian dayanya guys. Karena dia ini ngebawa 80 watt flash charge. Yang mana ini juga salah satu peningkatan dari Vivo V27 sebelumnya yang hanya ngasih 66 watt flash charge aja. Sedangkan Oppo Reno 10 itu hanya 67 watt flash charge dan Samsung Galaxy S54 itu hanya 25 watt fast charging. Dan terakhir nih ya, untuk kesimpulannya gue bisa rangkum kayak gini nih. Dalam uji kamera guys, Vivo V29 dan juga Samsung Galaxy S54 ini memang terlihat lebih menonjol ya dengan menghasilkan foto siang yang lebih tajam dan detail tanpa blur gitu. Ya meskipun Oppo Reno 10 5G ini punya resolusi kamera yang lebih tinggi guys, tapi hasil fotonya malah terlihat sedikit kabur. Terutama nih ya dalam kondisi cahaya yang minim. Selain itu Brody, Vivo V29 juga menawarkan fitur yang menurut gue ini cukup oke banget loh. Aura Light Portrait with Smart Lighting Control. Yang mana Doski ini bisa ngasih warna yang natural, detail yang baik gitu ya dalam kondisi apapun bro. Untuk kamera depannya, Vivo V29 juga masih mendominasi ya guys dengan resolusi yang lebih tinggi nih dan kemampuan wide angle-nya. Sedangkan untuk Samsung Galaxy S54 dan juga Oppo Reno 10 5G, ini meskipun memberikan hasil yang baik ya, tapi guys sedikit tertinggal nih dalam hal detailnya. Kemudian untuk desain dan juga layar, Vivo V29 dan juga Oppo Reno 10 5G memang terlihat lebih premium ya. Layar Vivo V29 ini punya ukuran yang besar dan resolusinya itu lebih tinggi guys. Tapi keuntungan lain ada di Samsung Galaxy S54. Kenapa? Karena Doski ini punya perlindungan yang namanya Corning Gorilla Glass untuk menghindari goresan guys. Selanjutnya dari segi performa, Vivo V29 ini dengan Snapdragon 778G menunjukkan keunggulan ternyata guys, terutama dalam uji AnTuTu benchmark. Terus kapasitas RAM dan juga memori internal yang lebih tinggi pada Vivo V29 juga memberikan fleksibilitas ya guys dalam menggunakan aplikasi gitu. Ya meskipun Oppo Reno 10 5G dan juga Samsung Galaxy S54 ini menunjukkan performa yang lebih baik ya dalam pengujian game nih. Lanjut, pengisian baterai juga menjadi poin yang penting ya. Dan si Vivo V29 ini menonjol banget guys dengan pengisian daya cepat 80 watt flash charge-nya. Terus untuk Oppo Reno 10 5G ini menyusul ya dengan 67 watt flash charge, sedangkan Samsung Galaxy S54 ini mohon maaf ini pelit banget guys, cuma ngasih 25 watt fast charging aja. Bagaimana guys sama hasil pengujiannya? Apakah kalian setuju atau tidak? Tapi yang jelas kita di sini menguji berdasarkan data dan fakta gitu ya brother, bukan berdasarkan asumsi semata gitu bro. Kalau misalkan lo setuju ataupun punya pendapat lain, monggo banget langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga video ini ngebantu, terutama buat lo semua yang butuh handphone dengan budget 6 jutaan. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.